Teks anekdot. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menganalisis struktur dan kebahasan teks anekdot melalui penggunaan model discovery learning dengan disiplin dan jujur. Kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu kompetensi 3.6, menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Nah, 1. Struktur teks anekdot. Kita bahas mengenai struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot itu terdiri dari 5. Yang pertama yaitu abstraksi, pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi suatu teks. Yang kedua, orientasi, bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Bagian inilah yang menjadi penyebab timbulnya krisis. Yang ketiga, yaitu krisis, bagian dari inti peristiwa suatu anekdot. Pada bagian krisis itulah terdapat kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Yang keempat, reaksi, tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi yang dimaksud dapat berupa sikap mencela atau menertawakan. Dan yang terakhir adalah koda, penutup atau simpulan, dapat berupa persetujuan atau komentar. Nah, kita perhatikan contoh anekdot berikut. Ini adalah contoh analisis mengenai struktur teks anekdot yang berjudul Aksi Maling Tertangkap CCTV. Itu ada teksnya, kemudian ada pembagian strukturnya ya. Seorang warga melapor kemalingan. Itu adalah abstraksi atau awal pengenalan awal gitu ya. Yang kedua yaitu pelapor, Pak saya kemalingan. Polisi, kemalingan apa? Mobil Pak, tapi saya beruntung Pak. Nah itu adalah bagian dari orientasi atau awal mula cerita gitu. Kemudian krisisnya, polisi, kemalingan kok beruntung? Iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas, saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Polisi, sudah minta izin maliknya untuk merekam. Nah itu adalah bagian dari krisis ya. Kemudian reaksi dari krisis tersebut. Pelapor, belum, sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Polisi itu ilegal, Anda saya tangkap. Itu adalah reaksi dari krisis ya. Yang terakhir, koda, pelapor hanya bisa pasrah dan tidak berdaya. Mengenai ciri-ciri kebahasaan teks anekdot. Tadi struktur ya, sekarang kita membahas mengenai ciri kebahasaan teks anekdot. Ciri kebahasaan yang pertama yaitu menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Misalnya pada suatu hari, pada saat itu, pada sebelumnya, pada kejadian apa, itu pokoknya peristiwanya masa lalu atau lampau atau sudah terjadi. Nah, yang kedua, menggunakan kalimat retoris. Apa itu kalimat retoris? Kalimat retoris adalah kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Artinya, semua orang sudah tahu apa jawabannya, makanya tidak usah dijawab atau tidak memerlukan jawaban. Yang ketiga yaitu menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi itu adalah kata penghubung temporal. Konjungsi temporal adalah kata penghubung yang menunjukkan hubungan waktu. Misalnya sebelumnya, setelah itu, kemudian, lalu, selanjutnya. Nah itu adalah konjungsi temporal. Keempat, menggunakan kata kerja aksi atau kata kerja material. Yang dimaksud dengan kata kerja aksi atau kata kerja material adalah kata kerja yang perbuatannya dapat dilihat oleh panca indera atau dapat terlihat gitu. Misalnya berjalan, memukul, menendang, berlari,
Misalkan bersorak, itu kan terlihat ya, terlihat. Beda lagi dengan misalnya membayangkan, itu bagaimana membayangkan. Terus mengagumi itu juga sama kata kerja, tapi itu tidak terlihat. Nah, itu bukan kata kerja material. Yang kelima, menggunakan kalimat perintah. Ya, misalnya silahkan, kembalikan buku itu. Itu kalimat perintah. Dan yang keenam, menggunakan kalimat seru. Nah, ini untuk contoh, coba kalian baca. Ya, kita sama-sama baca mengenai kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. "Apakah benar?" teriak dia. "Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini?" Saksi menatap keluar jendela seolah-olah dia tidak mendengar pertanyaan. "Bukankah benar Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini?" Ulang pengacara. Saksi masih tidak menanggapi. Akhirnya hakim berkata, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." "Oh, maaf." Saksi terkejut sambil berkata kepada hakim, "Saya pikir dia tadi sedang berbicara dengan Anda." Nah, bisa kalian pahami tidak maksud dari anekdot ini? Kalau kalian belum paham, coba baca atau diulang 1 kali lagi, 2 kali lagi. Baik, ini kita kan akan membahas mengenai kaidah kebahasaan. Ini ada contoh analisis kaidah kebahasaan dari anekdot kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, unsur-unsur kebahasan dalam teks anekdot itu ada kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Nah, di dalam anekdot tersebut contoh kalimatnya ini ya, pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Itu kan peristiwanya berarti sudah terjadi atau lampau. Kemudian kalimat retoris. "Apakah benar," teriak jaksa, "bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini?" Nah, itu adalah sebuah pertanyaan yang tidak mesti dijawab gitu, yang tidak perlu dijawab atas kebenarannya, atau tidak perlu dijawab karena orang sudah tahu apa kebenarannya gitu, apa jawabannya. Nah, yang ketiga, penggunaan konjungsi atau kata penghubung. Di sini kata penghubungnya akhirnya. Nah, itu ya, konjungsi temporal. Kemudian kata kerja aksi atau kata kerja material. Ini contohnya menatap, terlihat kan? Kemudian mendengar. Mendengar juga kita dapat mengetahui jika orang yang sedang mendengarkan itu seperti apa. Kemudian kalimat perintah. "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." Itu adalah sebuah perintah. Dan kalimat seru, "Oh, maaf." Baik, agar lebih memahami materi, silahkan buka bahan ajar dan berlatih dengan mengerjakan tugas yang terdapat dalam LKPD. Sekian dan terima kasih. Sekian pemaparan materi dari Ibu mengenai struktur dan kaidah pembahasan teks anekdot. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Kalian dapat baca lagi bahan ajar dan berbagai sumber mengenai struktur dan kaidah pembahasan teks anekdot agar pengetahuan kalian menjadi lebih luas. Ya, terima kasih kepada kalian yang sudah mau mengikuti pembelajaran hari kali ini dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Jangan jadikan virus corona ini sebagai halangan, justru jadikan ini sebagai motivasi kita untuk tetap bertahan dan tetap belajar dan belajar. Sampai berjumpa pada pertemuan